Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di Gema Talks yang dimana kita akan berbincang-bincang seputar perkuliahan. Dan di episode ketiga kali ini kita akan membahas tentang beasiswa. Siapa saja yang akan mendapatkan, bagaimana alurnya, dan bagaimana cara mendapatkannya. Dan hari ini beda dengan episode-episode sebelumnya. Karena episode-episode sebelumnya narasumber kita adalah mahasiswa. Dan kali ini kita kedatangan tamu spesial yaitu Ustadz Nurul Fahmi. Masya Allah. Assalamualaikum, bekhair Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah bekhair. Alhamdulillah. Alhamdulillah bekhair Ustadz. Ustadz, ngomong-ngomong soal beasiswa ini Ustadz ya. Siap. Ini bagaimana Ustadz gambaran umum tentang beasiswa yang ada di STDI ini Ustadz? Masya Allah ya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Jadi beasiswa di STDI ini ada beberapa model ya. Ada beberapa jenis, ada yang dikelola langsung oleh STDI, Iya. dan ada yang melalui kerjasama antara STDI dengan pihak luar. Nah, tapi yang sering dicari oleh mahasiswa, beasiswa di STDI ada apa enggak? Itu biasanya maksudnya adalah beasiswa yang dikelola langsung oleh STDI. Beasiswa internal gitu. Internal lah gitu ya. Nah, ini ada beberapa jenis dia, ada beberapa jenis, dan antum bisa pilih kira-kira antum bisa masuk dari jenis yang mana saja. Iya. Tentu masing-masing jenis ada persyaratan khusus, tapi secara umum ada persyaratan umumnya. Iya. Ya, jadi persyaratan umumnya itu ya misal ya dia harus jadi mahasiswa aktif untuk mengajukan. Ini syarat umum, semua jenis beasiswa harus ini. Oh gitu. Ya, jadi harus jadi mahasiswa STDI dulu, baru nanti setelah itu bisa memilih mau ambil beasiswa yang mana. Nah, itu yang pertama ini syarat umum. Adapun syarat khusus beda ya, masing-masing jenis punya syarat tersendiri. Sebagai contoh ya kita ada beasiswa dengan jenis beasiswa keluarga. Nah, ini beasiswa keluarga adalah beasiswa untuk keluarga sivitas, keluarga dosen, keluarga staf yang kuliah di STDI. Ya misal ya kita anak nih misalnya kan, anak punya anak. Ya anak-anak kuliah di STDI. Ya anak-anak berhak mendapatkan beasiswa keluarga. Oh gitu. Atau ustadz yang lain misalnya, Ustadz Syafiq, Ustadz Arifin, atau ustadz siapa gitu ya. Anaknya kuliah di STDI. Nah, anak beliau ini berhak untuk mendapatkan beasiswa jenis keluarga. Ini contohnya. Jadi berarti kriterianya apa? Antum punya hubungan dengan salah satu dari sivitas STDI, apakah itu dosen atau pegawainya gitu, karyawan tetap seperti itu. Tapi itu harus keluarga inti Ustadz ya? Harus keluarga inti. Ya. Istri boleh juga. Oh, istri bisa. Misalnya antum nanti kerja di STDI misalnya, istri antum juga berhak untuk dapat beasiswa keluarga beasiswa ini. keluarga tadi. Oh, begitu. Itu seperti itu. Nah, itu untuk pembagian tadi katanya Ustadz ada pembagian-pembagiannya. Oh, ada jenis yang lain ya? Iya, Nah, jenis-jenisnya itu oke. coba Ustadz Siap. dijelasin Ustadz. Tadi yang pertama sudah ya. Yang Ya, pertama tentang jenis keluarga. beasiswa keluarga. Adapun yang kedua ini beasiswa kader internal. Jadi kader STDI, dan ini tidak kita buka untuk umum. Iya, Nanti biasanya dari pimpinan menunjuk ya ini si fulan pantas untuk kita jadikan kader. Oh. Kita panggil, kita ajak kerjasama, kita buat kesepakatan, perjanjian, dia kita biayain pendidikannya. Artinya mendapat beasiswa dari jalur kader internal. Dia adalah kader STDI. Ya, jadi dia belajar di STDI, dapat beasiswa. Nanti kalau lulus, ya dia statusnya adalah kader STDI. Ada perjanjian pengabdian dan juga begitu. kontrak perjanjian seperti itu. Jadi intinya ini adalah jenis yang kader ya, jenis beasiswa kader itu adalah berdasarkan kebijakan dari pimpinan. Apakah si fulan ini bisa menjadi kader atau tidak, itu dari pimpinan, dan itu tidak kita buka pendaftarannya secara umum. Artinya ya antum bagus-bagus aja kuliah. Kalau antum ya nilainya bagus, akhlaknya bagus, kemudian kegiatan kemahasiswaannya juga bagus, nanti kira-kira dilihat sama pimpinan atau ada rekomendasi dari dosen, itu bisa jadi kader juga. Ya, atau kalau mungkin mau nyoba-nyoba silakan daftar. Oh, Ya, tapi itu ada pendaftarannya juga bukan Ustadz? pendaftaran istilahnya, Mengajukan mengajukan diri. diri. Ana mengajukan diri untuk menjadi Kader. penerima beasiswa kader. Nah, misalnya. Ya, fadhol silahkan. Kan yang namanya pengajuan Iya. bisa disetujui, bisa tidak kan gitu. Tapi itu nggak ada bentuk seleksi gitu nggak ada Ustadz ya? Seleksinya hanya seleksi dari pimpinan. Kira-kira dari kita pimpinan. masih punya anggaran nggak untuk kader ini? Kalau memang masih ada anggarannya, kita akan ya pertimbangkan. Tapi kalau anggarannya nggak ada, ya gimana? Kita mau biayain dari mana gitu? Nah, itu yang jenis kedua ya. Iya, beasiswa benar-benar. kader. Kemudian jenis yang ketiga ini beasiswa prestasi.
Nah, inilah yang bisa dicoba oleh banyak mahasiswa. Artinya yang berhak untuk mendapatkan beasiswa ini adalah mahasiswa-mahasiswi yang berprestasi. Prestasi itu bukan cuman dari akademik ya, artinya Iya, cuman IPK tinggi gitu ya, enggak. Tapi dari segi kemahasiswaan juga kita pertimbangkan. Oh, berarti keaktifan mahasiswa Ustaz ya? Keaktifan juga dari prestasi di akademik juga demikian. Syaratnya 2. Ya, syarat utamanya simple. IPK-nya masuk kategori kamlot, yaitu 3,76. IPK terakhir ya. 3,76. Oh, yang 3, terakhir yang itu. terakhir. IPK di semester terakhir. Karena yang kita lihat adalah IPK terbaru. IPK terbarunya minimal 3,76. Semakin tinggi IPK pendaftar, semakin besar peluang dia untuk diterima. Diterima. Karena ada persaingan tadi kan. Bisa jadi yang kamlot kan banyak nih, puluhan Oh iya, mahasiswa. benar-benar. Sementara jatahnya cuma sekian gitu ya. Artinya semakin tinggi nilai antum, semakin besar peluang untuk bisa dapat beasiswa prestasi. Oh, begitu. Ya, Tapi itu nggak ada batasan buat kayak misalnya contoh harus semester berapa gitu. Semester 1 bisa langsung nggak Ustaz? Semester 1 kalau dia dari Idat Lugawi STDI dibolehkan. Oh, dibolehkan. Dibolehkan. Cuman kita skemanya masih begitu. belum dirapikan. Ya, karena di antara syaratnya kan kita harus ada IPK sebelumnya. Iya, benar. Semester 1 kan belum punya IPK, baru mulai belajar kan. Iya, benar Baru sih. mulai menempuh gitu. Artinya dia baru bisa mengajukan ketika nanti selesai semester 1, peralihan ke semester 2 silahkan ngajukan. Dan kita biasanya belakangan ini kita buka pendaftaran baru itu di sela-sela semester. Antara semester 1 ke semester 2, semester 2 ke semester 3 itu biasanya pendaftaran beasiswa di waktu-waktu itu. Oh, berarti pas waktu liburan Ustaz ya? Waktu liburan ketika nilai sudah pada keluar. Oh, gitu. Ya, karena kalau sekarang kan nilai belum pada keluar. Antum kalau buka Sisita nilai 0 kan? Iya, masih Kapan nol. nilai itu berisi? Kalau ujian sudah selesai dan sudah lewat deadline penginputan nilai oleh dosen. Ya, itulah saatnya kita buka pendaftaran. Iya, benar. Karena kan ada persyaratan ini. Kita mau tahu IPK antum berapa? Nggak mungkin kita persyaratkan IPK sekian, tapi nilai antum masih 0 nih semuanya. Nah, ini belum bisa jadi acuan. Makanya kita tunggu nilai keluar dulu, baru kita buka pendaftarannya itu. Nah, itu syarat yang pertama tuh IPK kan? IPK ini. IPK. Syarat yang kedua adalah poin saktiva. Oh, poin saktivanya Nah, ada batasnya Ya, Ustaz ya? ada batas minimum. Jadi nih poin saktiva itu kita minta harus tinggi per semester. Jadi di semester terakhir poin saktiva itu minimal harus 70 poin. 70 poin. 70 poin semester terakhir. Misalnya nih antum mau daftar beasiswa di semester 2. Di semester 1 poin saktiva antum harus 70 minimal untuk bisa mendaftar di beasiswa prestasi. Kalau kurang tadi. 1 angka saja 69, ya itu langsung di-cut. Oh, nggak bisa berarti. Karena saingannya banyak juga kan. Iya, benar-benar. Nah, begitu juga kalau antum mengajukan beasiswa untuk semester 3 misalnya. Maka saktiva di semester 2-nya itu minimal 70. Kira-kira sulit nggak 70 itu? Ya gampang banget. Yes, itu sesuai kembali ke pribadi masing-masing Ustaz ya. Ya, makanya kalau ada mahasiswa nganggap kok susah, kok terlalu tinggi, nggak, lihat aja aturan saktiva, insya Allah nggak sulit kan. Setahu ana nggak sulit itu saktiva. 70 itu gampang dicapai karena kan kegiatan macam-macam ya. Iya, banyak banget semua, kegiatannya. Ya kan semua kegiatan non akademik bisa diklaim poinnya. Nah, itu insya Allah gampang lah untuk memenuhi ini. Cuman untuk memenuhi syarat yang pertama tadi, yang IPK tadi yang agak berat memang. Iya, benar. Jadi makanya kita namakan ini beasiswa prestasi karena memang untuk mahasiswa dan mahasiswa yang berprestasi, baik dari akademik dengan ditunjukkan dengan nilai IPK yang tinggi, dan juga dari segi kemahasiswaan dengan pencapaian poin saktiva yang juga tinggi. 70 itu kita sudah nilai tinggi untuk per semester ya. Iya, benar. Bukan kumulatif yang kita lihat, tapi per semester terakhir. Oh, semester terakhir sebelum mengajukan. Iya. Ya, kadang ada dia punya saktiva 200 misalnya. Iya, benar. Tapi di semester terakhirnya saktivanya cuma 10. Ini nggak bisa ngambil jalur prestasi. Gitu. Harus beasiswa yang lain kalau mau gitu. Nah, ini yang keempat lah berarti kan. Beasiswa yang keempat ini berarti apa? Beasiswa reguler. Nah, ini untuk orang mahasiswa aktif yang tidak memenuhi syarat-syarat yang tadi kita sebutkan. Iya. Tapi dia tergolong mahasiswa tidak mampu. Oh, tidak mampu kurang saja. mampu. Iya. Itu bisa dibuktikan dengan 2 dokumen atau salah satu dari 2 dokumen ini. Yang pertama surat keterangan tidak mampu dari desa atau dari kelurahan. Kemudian kalau memang susah dapatkan surat ini, dia boleh buat surat pernyataan ditandatangani oleh walinya, orang tuanya, ayah atau ibunya atau walinya lah. Misalnya dia anak yatim, walinya adalah pamannya yang tanda tangan. Menyatakan bahwa tidak mampu membiayai fulan untuk kuliah di STDI misalnya. Sudah, ini jadi salah satu syarat utama untuk beasiswa reguler ini tadi. Jadi 4. Ya, silakan dipilih antum
berminat di mana? Bukan berminat ya. Kalau berminat mungkin semuanya minat di kader misalnya Iya ya, atau di benar-benar. keluarga gitu. Tapi Yang memenuhi kira-kira syarat yang memenuhi mana? syarat mana gitu. Gitu. Berarti tadi ada 4 Ustadz ya. Ada 4. Beasiswa keluarga, Keluarga, kemudian kader, internal ya, prestasi, prestasi dan yang reguler. reguler. Oh, begitu. Siap. Ustadz, tapi untuk pembagiannya gimana Ustadz? Apakah ada khusus prodi? Misalnya kita kan ada 4 prodi nih Ustadz. Oke, siap. Prodi hadis berapa? Ada apa namanya? Kuota gitu. Kuotanya Oh, gitu. Ustadz. Siap, Masya Allah. Selama ini kita belum ada. Oh, belum ada Ustadz. Berarti bebas ini Ustadz. Bebas, mau berapapun. Yang penting kriterianya tadi terpenuhi. Terpenuhi. Bisa jadi yang banyak memenuhi kriteria persyaratan adalah anak hadis misalnya. Iya. Ya berarti semester ini dipenuhi oleh anak hadis yang dapat beasiswa. Yang HKI gitu. enggak, karena mungkin banyak yang enggak memenuhi syarat misalnya. Atau sebaliknya HKI atau HES misalnya enggak ada yang daftar sama sekali. Ya udah, tidak ada mahasiswa HES yang dapat beasiswa. Karena apa? Enggak ada yang daftar misalnya. Karena kan orang HES mungkin kan karena ekonomi syariah gitu ya. Iya. Jadi mungkin mereka ya alhamdulillah gitu kan. BSA juga misalnya demikian. Jadi intinya nggak ada jatah khusus HKI harus sekian maksimal, ilmu hadis sekian, HES sekian, nggak ada. Pokoknya siapa yang memenuhi kriteria itu kita kasih. Nah, jadi nggak ada diskriminasi. Walaupun HKI jumlah mahasiswanya sangat banyak, tapi tidak memenuhi syarat, tidak memenuhi syarat ya nggak bisa dapat ya. Bisa dapat. Begitu. Berarti nggak ada kuota di setiap Nggak ada prodi. kuota. Jadi Kemudian dari Ustadz, manapun bebas lah. untuk alurnya Ustadz, soalnya kan kita biasanya masih bingung ini Ustadz. Beasiswa ini, apalagi kita nih masih semester 2 atau semester 1. Ini masih belum tahu alur beasiswa untuk mendapatkannya, terus diproses seleksinya bagaimana dan lain-lain Ustadz. Baik, Masya Allah. Sebenarnya informasi resmi itu kita sampaikan di 2 tempat. Di website resmi STDI Iya. dan juga di grup mahasiswa aktif. Itu kalau mahasiswa. Kalau di akhwat itu Majmu'ah Al-I'lanat ya, itu jadi kumpulan iklan-iklan pengumuman-pengumuman di sana semuanya. Jadi pokoknya kalau kita masuk grup mahasiswa yang resmi, insya Allah ada di sana pengumuman. Dan antum tunggu aja ya, antara jeda dari semester 1 ke semester 2, tunggu aja info tentang beasiswa, insya Allah akan ada pengumuman pendaftaran beasiswa baru. Jadi ketika pendaftaran itu dibuka, segera daftar karena biasanya waktu pendaftaran itu pendek. Kenapa? Karena kita juga butuh waktu untuk verifikasi berkas, ya kita seleksi riwayat kenapa dia ngajukan, kan nanti ada alasan-alasan kita tanya gitu kan di saat pendaftaran itu kita butuh waktu. Maka supaya waktu kita nggak terlalu sempit, ya pendaftarannya yang kita persempit gitu loh. Makanya sebelum waktu pendaftaran ini dibuka, sebaiknya persyaratannya dilengkapi. Misal kayak tadi beasiswa reguler kan ada surat keterangan tidak mampu dari camat, dari desa atau dari kelurahan. Siapkan dari sekarang. Gitu. Jadi ketika nanti pembukaan, ya dia sudah siap dokumen itu. Sisa LHS yang belum ada. Lembar hasil studi yang di situ ada nilai-nilai, IPK-nya berapa, nilai mata kuliah ini berapa dan seterusnya. Sama satu lagi yang tadi persyaratan Saktiva itu juga berlaku bagi beasiswa reguler. Jadi beasiswa reguler tuh ada nilai minimum untuk akademik, tapi nggak setinggi yang prestasi ya. Pokoknya dia 2,51 IPK-nya itu sudah cukup bisa mendaftar untuk ke beasiswa reguler. Nah, kalau Saktiva minimal itu 30 poin. 30 poin dan nilai 2,51 saat ya. 2,51 itu IPK-nya. IPK-nya. Dan tambahan lagi syaratnya, tidak boleh ada yang rosip. Oh, tidak ada. Nggak boleh ada yang rosip. Gitu. Mau beasiswa apapun, kalau ternyata rosip satu mata kuliah di semester sebelumnya, langsung di-cut. Oh, di-cut nggak bisa diterima Ustaz ya? Diterima. Ya, karena itu salah satu indikator bahwa mahasiswa ini kurang sungguh-sungguh belajarnya. Begitu juga poin Saktiva. Ketika poin Saktivanya 0, ini menunjukkan bahwa dia kurang sungguh-sungguh berkegiatan di dunia kemahasiswaan. Ya, kita pengen mahasiswa ini jalan semuanya. Di akademik bagus, di kemahasiswaan kegiatan sehari-hari juga bagus, positif. Berarti itu semuanya dilakukan secara online, Ustaz? Online ya. Jadi mahasiswa nggak perlu datang ke kantor bawa dokumen, dokumen. Jadi berkas yang ada di scan, dijadikan PDF atau JPG. Nanti kita minta untuk diupload melalui link yang sudah kita kirim. Ya nanti kita share di pengumuman itu. Silakan untuk pendaftaran klik link ini. Nanti masuk ke link kita minta data-data antum, nama, NIM dan seterusnya. Kemudian termasuk upload dokumen-dokumen yang kita minta tadi. Itu aja sebenarnya. Insyaallah syaratnya pokoknya dipersiapkan. Nanti di pengumuman juga ada syarat yang harus disiapkan ini. Oh, berarti udah jelas semua informasi nanti Ustaz ya. Iya. Tapi itu ada interview atau wawancaranya gitu Ustaz? Interview ya online itu. Jadi interview tertulis ya. Oh, tertulis bukan lisan. Jadi di situ ada pertanyaan
kenapa Anda pilih prodi ini misalnya ya, kenapa Anda mengajukan beasiswa, jelaskan latar belakang keluarga Anda. Nah, itu kan bagian dari interview, cuma Iya, iya. interview yang tidak langsung gitu ya. Mm-mm. Itu ibarat kayak angket lah ya. Mm-mm. Karena kalau kita lakukan interview satu persatu ini Kayak menghabiskan banyak waktu Ustaz ya. subhanallah ratusan yang daftar. Iya makanya. Yang daftar ratusan subhanallah, bukan cuma 1-2 orang. Jadi kalau ada mahasiswa yang ngomong Ustaz, pendaftaran sudah buka atau belum, itu salah satu mahasiswa dari ratusan mahasiswa yang membutuhkan info. Jadi banyak ya. Jadi kalau kita adakan interview satu persatu memang butuh waktu yang lumayan ya, panjang. Makanya sudah kita pertimbangkan cukup dengan pendaftaran online. Kalau butuh info-info tambahan kita minta untuk diisi secara online melalui link tadi, diketik ya, ditulis apa yang diminta, dijawab. Jadi semakin komplit jawabannya, insya Allah peluangnya semakin besar kan. Karena kita semakin bisa tahu nih gambaran latar belakang dia seperti apa. Ada yang menjelaskan ringkas, latar belakang keluarga anak begini. Udah, titik, ya. Singkat aja. Ya sudah, maklumat kita, pengetahuan kita tentang keluarga dia kan hanya sebatas itu. Kita nggak tahu ternyata dia ini termasuk keluarga yang memang sangat betul-betul butuh mendapatkan beasiswa. Oh berarti nggak kurang jelas gitu Ustaz ya? Iya, ya cukup jelas. Cukup jelas. Tapi kita tidak bisa menjadikan dia sebagai prioritas. Tapi kalau kita tahu background dia seperti ini, ya, dia keluarga, menjelaskan. dia ceritakan ya secara global, artinya secara komprehensif gitu ya, keluarganya, orang tuanya kerja ini, bapaknya kerja, ibunya kerja ini, kemudian dia punya sekian saudara yang harus dibiayai orang tuanya, penghasilan orang tuanya sekian. Ini kan hal-hal yang menjadi pertimbangan kita. Oh ternyata anak ini butuh sekali tentang beasiswa. Sehingga ketika ada 2 mahasiswa yang secara persyaratan sama-sama memenuhi misalnya, kemudian nilai sama, Saktiva juga sama, ya mungkin semester juga mungkin sama gitu kan. Mana yang kira-kira kita kedepankan? Yang ini karena kita lihat sangat butuh, yang ini enggak karena kuota terbatas juga kan. Iya benar. Berarti ada pertimbangan Jadi di situ. ada pertimbangan lain. Makanya jangan sepelekan pertanyaan yang ada di link pendaftaran itu. Ya, karena itu semuanya akan menjadi pertimbangan kita. Sekecil apapun info yang disampaikan itu jadi pertimbangan kita. Ini layak atau tidak layak. Kira-kira Seperti begitu. itu Ustaz ya. Masya Allah. Nah, itu tadi kan kita membahas tentang beasiswa internal Ustaz. Iya, Untuk beasiswa eksternal ada nggak salah satunya bisa disebut gitu Ustaz? oke. Beasiswa Supaya kita eksternal. juga bisa apa Ustaz ya? Seandainya beasiswa internal kita nggak dapat, kita Oke. ada opsi Ada lain. alternatif. Ada alternatif. Ya, alhamdulillah kita ada kerjasama dengan salah satu dari pemerintahan, ya, di mana mereka punya program beasiswa untuk putra daerahnya. Iya ya. Contoh misalnya Jember ya, pemerintah Jember, dia punya program beasiswa untuk mahasiswa yang berasal dari Jember. Begitu. Dan di daerah Ustaz. lain misalnya Surabaya atau Madiun misalnya, atau Jakarta misalnya, Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Jakarta Pusat. Misalnya mereka punya program untuk pemberian beasiswa ke putra daerahnya yang domisilinya adalah di kota itu. Ya silakan daftar. Nah, nanti daftar melalui program pemerintah tersebut. Nanti mereka biasanya langsung mengirimkan dana beasiswanya ke STDI. Oh gitu. Iya. Dan ini sudah berjalan. Ada beberapa pemerintahan daerah, baik itu di tingkat kabupaten atau tingkat provinsi. Itu mereka sudah mentransfer beberapa dana beasiswa untuk orang-orang yang mendaftar melalui jalur mereka. Iya ya. Ini pernah dengar ini Ustaz. Iya. Beberapa teman ada yang juga seperti itu. Ya, ada, kita dapat data ya dari pemerintah terkait ya. Ini adalah mahasiswa STDI Imam Syafi'i. Mohon konfirmasinya. Kita diminta konfirmasi, benar nggak ini mahasiswa Anda gitu. Oh begitu. Ya, jadi kita cek ini di datanya. Oh ini mahasiswa ini aktif. Oh ini nggak aktif. Ini mengundurkan diri dan seterusnya. Itu semuanya kita laporkan ke mereka untuk menjadikan pertimbangan ini diterima atau tidak diterima. Gitu. Ini untuk membuktikan ini mahasiswa kita atau bukan, UKT-nya berapa dan seterusnya. Nah, itu bisa ditempuh lewat jalur ini. Jadi banyak sebenarnya jalur beasiswa, bukan cuma di STDI gitu. Iya, Kalau di STDI misalnya kehabisan kuota, ya lewat jalur pemerintahan cari info. Misalnya antum dari Surabaya misalnya, atau dari Sidoarjo atau dari Madura misalnya. Coba cari pemerintah daerah Sumeneb misalnya, ada nggak program beasiswanya? Cari info di website pemerintah, di Instagramnya atau di mana gitu ya, di medsosnya, itu semuanya dibuka. Ya supaya nanti ternyata ada program beasiswa, daftar, penuhi persyaratannya. Nah, karena insya Allah itu saat ini pemerintah juga sedang investasi SDM kan, makanya putra daerahnya terus didorong untuk bisa selesai studi S1-nya gitu minimal. Nah, itu salah satu ya lewat beasiswa program pemerintah. Mungkin yang lain lewat jalur
yayasan, Yayasan. yayasan atau dana sosial. Ada kita kerjasama dengan beberapa yayasan yang mereka menyalurkan beasiswa. Jadi mereka buka program beasiswa, siapapun yang daftar mereka seleksi, mereka ya dengan skema mereka gitu. Ketika sudah final, mereka anggap ini bisa layak untuk mendapatkan beasiswa, baru mereka menghubungi kita. Mahasiswa Anda mendapatkan beasiswa dari kami, mohon kirimkan nomor rekening dan seterusnya. Itu ada beberapa yayasan yang sudah rutin, ya, yayasan-yayasan besar begitu ya. Kemudian ada juga yayasan khusus untuk dana sosial, yayasan-yayasan sosial. Tapi kalau yang tadi kan ada yayasan pendidikan yang memang punya program kaderisasi. Nah, itu caranya seperti itu. Ada memang yayasan yang memang dia sosial untuk bagi-bagi uang, sedekah dan seterusnya. Dan ada di antara program mereka itu untuk pemberian beasiswa. Nah, antum coba aja cari yayasan sosial manapun, silakan coba. Insya Allah ada beasiswanya. Ya, ketika ada program beasiswa, ajukan aja. Nah, cuman memang ada sebagian yayasan itu punya kebijakan gini. Kalau kampusnya belum kerjasama resmi dengan mereka nggak mau kasih. Oh begitu. Ya. Tapi ada yayasan nggak masalah. Kampus belum kerjasama dengan yayasan kami akan kasih juga beasiswa itu. Nah, jadi memang harus aktif juga kita. Kalau memang kita butuh dengan beasiswa ini, jangan cuman bertumpu pada beasiswa yang dikelola oleh STDI. Karena memang dana terbatas, kemudian peminat juga sangat besar gitu kan. Walaupun STDI tetap berusaha agar kuota atau pendanaan beasiswa ini terus ditingkatkan, ya baik itu dari anggaran kita sendiri ataupun dari kerjasama dengan orang tua asuh, dengan yayasan luar dan seterusnya. Jadi ini mungkin jalur-jalur beasiswa yang bisa ditempuh. Ya sebenarnya ada juga jalur lain, cuman kayaknya ini jalur khusus banget itu. Oh gitu. Jalur khusus banget. Yaitu ya kerjasama antar dua lembaga. Oh begitu, Ustaz. Ya, ada juga jalur beasiswa lain yang ini mungkin jarang diketahui oleh mahasiswa. Ya, jadi STDI kerjasama dengan lembaga lain. Artinya tukeran beasiswa. Oh begitu, Ustaz. Ya, mereka biasanya punya beasiswa, anak-anak mereka kalau sekolah di tempat mereka atau mondok di tempat mereka itu gratis. Nah, kita kan juga anak kita sekolah di kita itu gratis. Nah, sekarang tukeran. Anak antum kalau mau belajar di STDI gratis. Nah, kita juga belajar sana gratis. Atau kader antum kalau mau sekolah di STDI kita gratiskan. Nah, kader kita kalau mau belajar di sana ya kita harus digratiskan juga gitu. Jadi ada kerjasama. Win-win solution. Win-win solution. Itu baru ada satu lembaga yang kerjasama pertukaran beasiswa seperti ini antara STDI dengan lembaga tersebut. Dan itu ya kalau berminat ya coba aja daftar ke lembaga itu. Gitu. Ada dua yang ingat. Ada dua, yaitu salah satunya yayasan kita sendiri ya, Yayasan Imam Syafi'i. Jadi kader Yayasan Imam Syafi'i itu kalau mau kuliah di STDI itu dapat beasiswa. Oh begitu. Istilahnya beasiswa kader, tapi bukan kader internal STDI, tapi kader eksternal. Oh eksternal. Jadi, dari yayasan. Jadi itu kesepakatan antara yayasan dengan mahasiswa tersebut gitu. Ada yayasan lain juga dari Banyuwangi itu seperti itu juga gitu. Jadi kader mereka kuliah di STDI itu dapat beasiswa. Di 0 rupiah kan, artinya tidak ada tagihan. Iya, biasanya denger kan pertukaran pelajar, ini pertukaran beasiswa. Unik kan? Iya, unik banget. Ustadz, untuk harapannya beasiswa yang ada di STDI ini gimana, Ustadz? Ada harapan atau kesan tersendiri gitu, Ustadz? Harapan Ana pertama ya, Ana mengajak pada kaum muslimin ya, yang di luar sana yang punya kelebihan rezeki untuk bisa berkontribusi ke kita ya. Untuk bisa kontribusi ke STDI karena apa? Betapa banyak ya tulabul ilmi di sini ya di STDI ini yang mereka punya semangat besar, punya potensi ya bagus gitu, tapi mereka punya keterbatasan finansial, nggak bisa bayar UKT atau bisa bayar tapi sebagian. Nah, kita butuh mensupport mereka supaya apa? Mereka nanti pulang ke kampung-kampung mereka, ke daerah-daerah mereka, mereka punya kontribusi besar untuk masyarakat, untuk umat. Dan pahala itu akan mengalir untuk orang-orang yang menjadi bagian dari pembiayaan kuliah mahasiswa tersebut. Maka kita mengajak semuanya untuk ikut kontribusi menjadi muhsinin dalam program beasiswa kita di internal. Itu pertama. Ya, jadi supaya apa? Supaya pendanaan atau kuota beasiswa di STDI bisa lebih besar lagi, bisa lebih banyak mahasiswa yang dapatkan manfaat itu. Kemudian yang kedua, dengan adanya syarat-syarat dari beasiswa tadi, kami berharap kepada mahasiswa ya, dan juga mahasiswi untuk benar-benar serius belajarnya. Ya, karena kita juga selain menyediakan persyaratan tadi, kita juga memberikan punya sistem monitoring dan evaluasi. Kita ada sistem monitoring dan evaluasi, artinya apa?
mungkin di awal semester kita umumkan si fulan termasuk penerima beasiswa. Iya. Tapi ternyata di akhir semester kok ada nilai yang tidak Rosip lulus, gitu. rosip. Maka bisa kita cancel beasiswanya. Oh begitu Ustaz ya. Iya. Ini harus serius gitu, karena ini amanah ya dari Iya, kaum benar. muslimin ya, yang memberikan dananya kepada untuk beasiswa melalui STDI, dan juga amanah dari pimpinan STDI yang memang memberikan anggaran khusus untuk beasiswa. Ini amanah, kita harus memberikan dana beasiswa itu untuk orang-orang yang sesuai, yang tepat, Yang serius. yang Ustaz ya. serius untuk belajar, tidak main-main gitu. Kalau dia ada satu tidak lulus, ini kan bukti dia kurang serius belajarnya. Orang selemah apapun kemampuan akademiknya, kalau dia serius belajar, semangat, ya rajin, pasti lulus. Pasti lulus. Iya, benar, Nggak benar. mungkin nggak lulus. Yang penting dia punya kemauan. Kenapa bisa tidak lulus? Ya ada kemungkinan dia kurang serius belajarnya. Nah, ketika dia terbukti tidak serius belajarnya, maka kita putus beasiswanya. Bahkan beasiswa keluarga Civitas pun pernah Iya, kita Bang. putus. Oh pernah seperti Iya. itu Ustaz. Anak dosen kurang serius, ya anak Civitas kurang serius belajarnya, ada beberapa mata kuliah yang tidak lulus, kita cut. Berarti ini benar-benar sesuatu yang serius Yang harus Ustaz ya? dijaga karena memang amanah gitu ya. Iya, Kita benar. sebagai pengelola beasiswa ini, kita harus memastikan bahwa dana beasiswa ini diberikan atau disalurkan untuk orang-orang yang memang berhak. Siapa yang berhak itu yang memang kuliahnya serius dan dia membutuhkan gitu. Iya benar. Kalau yang nggak serius ya ngapain kita kasih gitu. Nah, itu pertimbangan kita. Maka harapan kita mahasiswa baik itu yang belum dapat beasiswa ataupun yang sudah mendapatkan beasiswa, ya seriuslah belajar. Ya serius beraktivitas di luar kelas ya. Artinya memperbanyak kegiatan-kegiatan positif non akademik dan juga serius ketika di perkuliahan. Sehingga antum punya kesempatan lebih besar lagi untuk dapat beasiswa dan juga bisa mempertahankan status beasiswa yang sudah dapat. Karena kita modelnya gini ya. Bagi yang sudah dapat beasiswa sekarang, untuk dapat beasiswa yang semester depan nggak perlu daftar baru. Oh begitu Ustaz. Dia cukup ikut monitoring dan evaluasi. Kalau dinyatakan lulus, langsung otomatis mendapatkan selanjutnya. dapat kesempatan untuk dapat beasiswa berikutnya. Ya. Kalau dia nggak lulus langsung gugur, pasti langsung gugur dan nggak akan bisa dapat beasiswa lagi di kemudian hari. Nah, tapi kalau lulus, dia kita pertimbangkan untuk dapat beasiswa di semester berikutnya. Tapi belum tentu juga gitu, karena memperhatikan prioritas nilai, prioritas yang macam-macam. Jadi memang kompleks ya. Iya. Semuanya. Jadi memang semakin tinggi nilai akademik, semakin besar peluang untuk terus mendapatkan beasiswa. Semakin besar nilai saktiva, maka juga semakin besar peluang untuk bisa mendapatkan beasiswa dan mempertahankan beasiswa. Nah, mungkin itu ya dua harapan baik bagi kaum muslimin ya di luar ataupun bagi mahasiswa, dan harapan yang kedua ini bagi tim kita di internal STDI sebagai pengelola. Kami sangat berkeinginan untuk membuat sistem beasiswa ini sesederhana mungkin, sesimpel mungkin dan setransparan mungkin. Iya benar. Jadi kita sedang menyusun membangun sistem dan seterusnya agar akses informasi tentang beasiswa baik itu pendaftarannya, prosesnya dan juga hal-hal apapun itu akan mudah diakses oleh siapapun, baik itu oleh mahasiswa ataupun oleh orang-orang yang ada di luar. Karena sering orang tanya apa persyaratan beasiswa, itu kan butuh Ustaz, ya. benar. Masih Butuh. bingung soalnya Ya, Ustaz. makanya kita sedang diusahakan agar informasi tentang beasiswa ini betul-betul jelas ada di website, sehingga kalau ada yang ingin tahu cukup dia buka website STDI, cari info tentang beasiswa. Nah, insya Allah seperti itu. Ya alhamdulillah untuk teman-teman sekalian, setelah kita mendengarkan penjelasan dari Ustadz Fahmi, alhamdulillah kita bisa tahu bagaimana sih alurnya beasiswa, apa saja persyaratannya, dan siapa kriteria mahasiswa yang mampu dan bisa untuk mendapatkan beasiswa ini. Dan semoga jika salah satu ataupun kita mendaftarkan beasiswa, mudah-mudahan kita bisa mengembang amanah ini semaksimal mungkin Ustadz ya. Dan saya ucapkan lagi terima kasih banyak Ustadz atas penjelasan yang sangat rinci dan banyak sekali Ustadz. Masya Allah, Masya Allah. Untuk teman-teman semuanya, terima kasih telah menonton Gema Talk sampai akhir, dan semoga kita bisa memberikan topik-topik yang lebih spesial dan lebih seru lagi tentang perjalanan kampus seputar kampus ini. Dan saya ucapkan terima kasih kepada semuanya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.